시간을 되돌리면 기억도 지워질까 해볼 수도 없는 말들을 내뱉는 걸 알아 덜 힘들게 했고 눈물로 살게 했던 미안한 마음에 그런 거야 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 Halo Sir Erik, Halo Serulu. apa kabarnya? Ya, gitu aja lah, baik-baik aja. Ser, gimana kabarnya? Baik gak? Alhamdulillah baik. Tapi kalau saya lihat nih ya dari raut wajah kamu, kayaknya kamu ada suatu masalah ya yang menimpa diri kamu sekarang. Soalnya raut wajah kamu ini seperti tidak biasanya. Karena tadi saya sempat juga baca status kamu yang membuat kamu agak sedikit gimana gitu. Ada masalah? Apakah bisa diceritakan dengan saya? Oh, saya sih sedikit masalah ya sebenarnya. Dalam arti kan semenjak saya keluar dari Maitreya Pihak, saya ada rintis sedikit usaha saya. Dalam arti saya ada kayak ngajar les. Nah, lalu saya dapat beberapa tawaran les. Tapi ini bukan di Medan ya, saya udah pindah. Jadi saya ada dapat tawaran ngajar les yang lumayan, tapi saya masih bingung apa saya mau ambil apa enggak. Karena salah satu hal itu adalah dia mintanya korporat dalam itu pulang. Sedangkan background saya itu ngajarnya anak-anak itu. Walaupun ditawarkan gaji tinggi, saya agak ragu apakah saya mau ambil apa enggak. Walaupun dengan Oke. Berarti kamu nih sedang ada masalah nih semenjak keluar dari sekolah kita, terus kamu ada merintis usaha baru, tapi masih berkecimpung ada di dunia pendidikan sambil ada job yang aslinya gitu ya. Terus kamu bingung nih, tak ada tawarannya. Oke. iya, Iya. Kalau menurut saya sih ya, apa sih yang bisa kamu ambil? Apa langkah-langkah yang akan kamu gapai untuk ya tentang masalah itu, kira-kira gimana sih kamu dapat mengatasinya? Kalau menurut kamu itu gimana? salah satu yang sebenarnya sih masalahnya sih kurang lebih karena orangnya lebih dewasa ya, maksudnya nanti mungkin lebih tua dari saya ataupun ya selama ini kita kan ngajarnya kan masih usia anak sekolah ya. Nah, ini anak orang dewasa ya. Usia anak sekolah kayak anak SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3. Lalu tiba-tiba loncatnya ke yang seumuran ataupun lebih tua dari kita. Jadi saya salah satu jadi beban itu adalah apakah saya bisa apa enggak seperti itu. Saya sih dari maksudnya kayak permintaan mereka enggak terlalu tinggi. Berarti mereka cuma minta bisa baca sama bisa ngomong dalam bahasa Mandarin seperti itu. Tapi saya juga agak ragu dalam arti satu hal lagi yang buat saya ragu adalah rata-rata yang maksudnya yang mereka tawarin itu adalah mereka yang belum bisa Mandarin, dalam arti pribumi yang nggak ada basic Mandarin seperti itu. Jadi agak sulit untuk saya untuk mengajar mereka. Tapi seperti kata Sir itu, apa yang langkah-langkah yang sudah saya ambil itu saya sudah siapin bahan-bahan ajar yang menurut saya itu cocok untuk orang-orang yang maksudnya kayak basic gitu loh. Seperti itu ya. Langkahnya nih kamu sudah sudah Cuma saya agak ragu sih dalam arti ya. Masih ragu ya karena ini orang dewasa dan dia itu sama sekali basicnya tidak ada sama sekali tentang basicnya itu tidak ada sama sekali tentang ilmu Mandarin sama sekali ya di awalnya ya. Nggak ada, jadi benar-benar belajar dari nol gitu. Dari nol ya, dari asal. Oke. Jadi saya agak ragu dengan satu hal, saya agak ragu nanti bisa nggak gitu loh.
Karena dalam arti ini pertama kali juga saya mengajar orang, ya walaupun di sekolah Metragra dulu saya pernah mengajar guru-guru juga dalam kayak dulu pernah saya ajari, lalu ada serpong juga pernah saya ajari, tapi ini artinya udah, maksudnya basicnya udah beda karena dulu kan kita nggak terima biaya, maksudnya dalam arti bayaran, yang ngajarnya gratis gitu, jadi mungkin bebannya nggak seberat terlalu berat ya. Ini ada gradasi, ada tantangan sendiri ya buat kamu ya gitu ya. Ada tantangan sendiri sana, makanya jadi satu beban buat saya, apakah saya mau terima apa enggak gitu. Dalam arti kalau saya terima, beban yang saya pikul itu lebih berat gitu. Iya. Walaupun saya tahu itu gimana? Walaupun saya tahu walaupun beban seberat apapun yang walaupun beban itu berat, kita tetap pikul seperti itu. Tapi saya juga agak ragu karena basicnya 0 seperti itu. Karena basicnya 0 ini yang membuat kamu ragu ya. 너의 밖에선 살 수 없어 내겐 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 Kalau begini, apa sih rencana kamu ke depannya untuk yang bisa kamu ambil terhadap masalah ini? Kira-kira apa rencana kamu yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, gimana? Saya udah beberapa kali diskusi sama corporate ya, dalam arti perusahaan itu. Ya. Saya minta kan mereka mintanya lebih dari 5 orang, tapi saya mintanya satu kelas cuma 5 orang. Dalam arti untuk memaksimalkan pengajaran saya sama memaksimalkan hasil yang didapat oleh orang-orang tersebut. Nah, lalu dari pihak perusahaan juga meminta agar 1 minggu sekali. Tapi karena saya ingin memaksimalkan untuk hasilnya lebih baik, saya ada rencana minta 1 minggu 3 kali untuk pertemuan. Kenapa? Karena Mandarin itu bukan 1 minggu belajar sekali itu kita bisa dapat seperti itu. Bisa ya, langsung bisa. Sedangkan saya sholatnya 1 minggu 5 kali aja, kalau arti setiap hari sampai kuliah 5 hari itu Mandarin saya rasa masih kurang. Jadi ini rencana kamu ingin kamu buat satu kelas tuh maksimal 5 orang, itu rutin waktunya itu 3 kali seminggu untuk maksimalkan kesempatan mereka dalam mengeksplor Mandarin mereka ya, seperti itu ya. Oke. Ya seru loh. Ya, oke. 사랑은 그런가 봐 무슨 말을 해봐도 채워지지 않은 것 같은 마음이 드나 봐 Kemudian nih kira-kira ya kalau tadi kan itu udah langkah kamu. Terus apa sih tanggung jawab yang bisa kamu berikan ke mereka seandainya nih betul-betul kamu itu bisa dapat kamu saya cobalah, kan tantangan baru bagi saya. Kalau saya berhasil ya lumayan juga ya, dapat ada jam tambahan ya kan. Jadi tanggung jawab kamu itu kepada mereka sih, apa sih yang akan kamu berikan ke mereka dalam bentuk tanggung jawab kita? Mungkin dalam arti penyampaian materi dulu ya, Seth. Karena benar. Yang pertama itu mungkin tanggung jawabnya adalah kita penyampaian materi dulu. Karena sesuai dengan rencana kamu tadi ya, apa ya? Iya, jadi saya bakal perbanyak dalam arti saya bakal banyak voice call. Bukan voice call, ada voice note. Jadi saya rekam di HP, saya kirim ke mereka jadi KPR untuk mereka dengar atau artinya. Karena untuk kan mereka requestnya adalah mendengar. Kalau untuk membaca mungkin agak lama. Agak lama ya membaca ya. Agak lama banget itu, mungkin agak lama banget karena untuk diri saya sendiri aja yang maksudnya yang keturunan Tionghoa itu keturunan suku Tionghoa itu membutuhkan waktu hampir 4 tahun untuk bisa baca tulis seperti itu. Jadi saya mungkin bisa pastikan mereka bisa dengar dulu sama ngomong dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun. Ada target yang ingin kamu capai ya dari misal tadi rencana kamu. Ya, karena target saya sih 1 tahun paling cepat, 2 tahun paling lama untuk mereka bisa ngomong sama baca. Tapi kalau untuk baca tulis mungkin itu butuh waktu 3 tahun. Jadi
selang-seling dari pengajaran saya dalam siswa itu, maka saya sisihkan untuk cara makan terus. Oke, seperti itu ya. Berarti dari tadi kamu susun rencananya itu, kamu juga melakukan aksinya. Pertamanya ini ragu-ragu nih, ambil nggak ya. Tapi dalam diri kamu itu termotivasi, ini sebuah tantangan. Sebenarnya ini saya bisa nggak ya untuk menangani masalah ini. Kemudian kamu susun tadi ya, ada alur-alurnya seperti kamu menyediakan buku, modul, voice note juga untuk mengupgrade diri mereka. Terus kamu laksanakan rutinitasnya itu untuk memaksimalkan kemungkinan mereka bisa dapat diraih itu maksimal 1 kelas 5 orang itu maksimal, udah nggak mau lagi ya, untuk memantapkan diri mereka. Terus 3 kali seminggu itu saya rasa juga sangat bagus ya, dengan durasi yang 1 sampai 2 tahun mereka sudah bisa baca dan tulis ya kan, seperti itu ya. Baca dan tulis atau ngomong tadi ya, ngomong dan baca ya. 1 sampai 2 tahun itu mungkin bisa ngomong dulu. Oh, yang ngomong dulu ya. Tahun ketiga itu udah bisa baca tulis. Oh, yang tahun keduanya sudah bisa baca dan tulis. Ya. Oke. Kalau saran dari saya ini kan. hanya perencanaan. Oh iya. Kalau saran dari saya sih melihat kamu ya, menurut saya sih kamu kan guru Mandarin tuh. Terus namanya guru kan, kalau ilmu kita terus gali, otomatis dalam diri kita itu kita bisa berkembang. Menurut saya langkah-langkah yang telah kamu ambil tadi itu sudah bagus step-stepnya. Kamu bisa nanti seiring berjalannya waktu kamu pasti ada refleksi dalam diri kamu lah, itu bagaimana perbaikannya. Terus kamu juga sudah baik tadi menentukan urutan-urutannya. Saya rasa kamu ada baiknya untuk ambil, karena kamu ada potensi di dalam diri kamu mengembangkan diri mereka untuk bisa berbahasa Mandarin. Seperti yang saya dengar sih kamu berkemampuan untuk itu, seperti itu. Jadi itu masalah kamu ya, Serik ya? Iya, saya masih ada ragu sebenarnya, nanti ambil nggak ya, karena berat gitu loh. Tantangannya lebih berat daripada kalau suruh saya ngajar di sekolah, tantangannya lebih berat seperti itu. Ini orang, kalau kira-kira dari setelah kita bincang-bincang ini, kamu berani nggak terima tawaran tersebut? Nah, menurut kamu gimana? Berani nggak ya? Gimana? Saya kalau dapat dari saran tadi itu mungkin saya bakal ambil, karena sebuah tantangan itu yang masa yang kayak lebih menantang gitu. Awalnya sih emang ragu setelah dia master yang tadi tapi saya orangnya butuh dukungan doang, saya udah ada jawaban, cuma saya masih ragu jawaban saya benar apa enggak. Cuma kebetulan saya kasih saya saran, saya bakal ambil. Oke, ya akan kita kan bukan berarti tidak satu instansi lagi, pertemanan terputus ya. Saya lihat status kamu yang galau, saya coba telepon kamu lah, hari kita bisa bicara nggak ya mengenai masalah kamu seperti itu. Jadi masalah kamu nih udah clear ya sampai di sini ya, berarti semuanya sudah beres ya. Tantang tuh ambil aja berarti ya. Thank you, sir. Oke. Redik, terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan saya. Oke, sukses selalu, good luck ya. Oke, see you, bye-bye. Thank you, sir. Ya. Bye. Yo, I ain't here for the money.